Menyan, Mas Kabi. Udah. Halo, halo. Tes, tes. Mas Nogo. Om Nogo, nih suaraku aman kan ya? Gak ada suaranya ya? Halo, halo, halo. Kalau sekarang ada suaranya ya nih, sekarang. Kenapa nih? Sebentar. Nggak masuk. Halo Arya. Halo Om. Wah nih Tadi kayaknya tadi 3 kali keputus tadi aku. Gak tahu kenapa. suaraku ke Masuk gak ke? suaraku kecil nih Om. Sebentar ya, aku mau ambil Ya, headphone. oke. Ya, ya. Halo, halo Om. Ya, Suaraku aman kan ya? ini ya aman, aman. Tinggal Oke. si Aima ya. Iya, tinggal Aima. ya Aimanya. Kira-kira kita hari ini ada spoiler nggak Om? Kita mau bahas tentang apa nih hari ini? Pas kan sudah ada judulnya di itu. Jadi kan sudah ada spoilernya kan. Sudah ada judulnya di flyer. Wah ini, waduh, nggak mau ada ini ya. Wah ini kalau dilihat ada bendera Indonesia. Oh ini ya Om ya, masih turut merayakan hari ulang tahunnya RI toh Om ini. Dalam, Dianggap aja begitu ya. Wais. Dianggap aja begitu. Dianggap saja begitu berarti wah ada arti mendalamnya nih. Wah seru banget nih pasti nih. Seru banget nih. Coba nanti ya, pelan-pelan. Soalnya kan kalau langsung lompat-lompat nanti pada bingung. Iya betul Om. Ini mana nih Aima kok? Aimanya belum hadir. Pakai akunnya Mas itu kan? Rahadian. Wah, padahal tadi itu aku tuh mau ini Om, mau ngece Om pakai mikrofon. Ternyata mikrofonnya nggak nyambung. Mikrofonnya kalau ke HP nggak nyambung. Padahal udah, wah ini keren banget nih kalau pakai ini. Wah, ternyata nggak bisa. Aduh, kacau nih. Itu Tidak Mas diizinkan aku. pakai akunnya Mas Rahadian. Tadi kayaknya Mas itu sudah ngasih tahu kan? Oh, Mas Rahardian ya? Iya. Rahadian Parto Sentono. Betul ya? Nah, aku kurang tahu itu. Waduh. Halo. Halo, Halo. 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 Boleh kenalan dulu? Manggil apa ya? Dede Aima. Aima aja. Oh, Aima aja. Udah kelas berapa Aima? Kelas Sekarang kelas berapa? Kelas 5. Wah, bentar lagi lulus SD ini. Aima, waduh, pakai filter. Aima itu belakang ada wayang apa tuh Aima tuh? Ada wayang apa itu? Tahu nggak? Semar. Oh, wayang Somar. Nih aku juga ada nih wayangnya di sini. Menyanggar tahu nggak nih wayang siapa nih dua itu? Aduh. Kalau yang tahu boleh nih tulis di kolom di komentar nih. Ya udah, kita langsung mulai aja yuk. Kita langsung ke slide nih. Oke, Aima siap ya? Kasih jempol Ya. kalau siap. Mantap. Oke, slide pertama. Sang Hyang Paramita adalah Sang Hyang Batari Manila yang merupakan wahyu bagi perempuan yang akan menjadi pendamping Sang Mahaprabu. Nggak perlu dijelasin ya, kayaknya udah cukup jelas ya. Apa mungkin ini? Jadi kalau misalkan di pewayangan kan biasanya yang turun tuh Wahyu Cakraningrat sama
Wahyu Maninten. Nah, Wahyu Maninten itulah yang dinamakan Wahyu Pratnya-Paramita. Dan saat ini itu adalah yang paling jarang, paling hampir nggak pernah turun. Oke, lanjut. Dulu tuh aku pernah dulu aku pernah dengar dulu cerita tentang Bathari Maninten tuh juga di Wahyu Cokroningrat tuh. Iya benar. Di Wahyu Cokroningrat tuh ada tuh. Dulu nonton di YouTube kan ada tuh di drama Sendera Tarinya. Siapa itu waktu itu aku lupa. Tuh pernah cerita tentang itu. Kita langsung sama ini Aryo kan memang beliau ininya toh apa namanya yang pasangannya Wahyu Cakraningrat kan memang Sang Hyang Bathari Maninten itu. Jadi memang ya kalau dia turun pasti berdua biasanya, tapi semenjak beberapa saat yang lalu itu nggak pernah turun lagi gitu loh. Nah ini kan yang mungkin akan kita coba kira-kira apa sih yang bikin dia nggak pernah turun. Oke, monggo lanjut dulu ya. Oke, boleh. Ini slide kedua. Perempuan yang sanggup ketempatan Wahyu Sang Hyang Pratnya Paramita tidak bisa sembarangan, karena harus sanggup menjadi pendamping Sang Mahaprabu, serta bisa dan sanggup mengendalikan Sang Mahaprabu. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa sebetulnya pusat kekuatan justru malah ada di Sang Hyang Bathari Manintennya ini ya, bukan di Wahyu Cakraningrat. Jadi Wahyu Cakraningrat malah tidak akan sanggup mengalahkan sifatnya Paramita seharusnya. Jadi di sini yang kadang mungkin malah tidak terlalu jelas di cerita pewayangan. Tapi kalau misalkan mendapatkan pakem yang seperti kita gitu, kita menemukannya begitu bahwa Bathari Maninten itulah yang mengatur sifatnya Paramita, yang mengatur Wahyu Cakraningrat secara betul. Supaya Wahyu Cakraningrat dalam memerintah itu tidak asal gitu. Oke, lanjut dulu. Oke, boleh. Selain harus bisa mengendalikan Sang Mahaprabu, juga harus sanggup berkomunikasi langsung dengan Sang Hyang Bathari Kanastran, agar setiap langkahnya bisa selaras dengan alam. Ini gambarnya nggak tahu gambarnya siapa ya. Yang jelas asal ambil. Yang jelas bukan tidak seperti itu ya wajahnya seharusnya. Jadi kalau dalam struktur kadewatan yang pernah kita ungkap waktu itu, posisi Sang Hyang Bathari Kanastran itu kan wujud perempuan pertama ya, yang sebagai perempuan remaja pertama. Itu yang menjadi istrinya Sang Hyang Bathara Ismaya nantinya kan. Setelah itu ya. Nah, di sini Bathara Ismaya kan nanti yang akan ngawasi si Mahaprabunya, sementara Pratnya Paramitanya langsung di bawah perintah dari Sang Hyang Bathari Kanastran. Maka harus punya jalur ke situ, kalau tidak ya tidak bisa. Gitu. Itu kata pewayangan yang kita terima ya. Berarti sepasang gitu ya Bathari Kanastran dengan Bathara Ismaya gitu ya, Sang Hyang Bathara Ismaya dengan Sang Hyang Bathari Kanastran itu sepasang itu untuk Mahaprabu dan Maharatu gitu ya. Iya. Boleh. Nih langsung nih ke ketiga nih, slide ketiga. Selain harus bisa mengendalikan Sang Mahaprabu, juga harus keempat. Keempat, bukan ketiga. Keempat. Sang Pratnya Paramita juga mempunyai pamong yang bernama Limbuk dan Cangi. Limbuk merupakan pengejauhan tahan dari Sang Hyang Bathari Kanastran, dan Cangi adalah pengejauhan tahan dari Sang Hyang Bathari Langkung Suwiri. Dengan Sang Pratnya Paramita dengan Sang Pamong akan selalu dekat seperti halnya Punokawan dengan Sang Satrinya. Kayaknya penulisannya kebalik ya, yang Cangi itu yang ini ya. Jadi kayaknya salah. Mungkin saya waktu itu salah nulis. Jadi yang benar ya, yang Cangi itu yang Bathari Kanastran, yang Limbuk itu yang Sang Bathari Langkung Suwiri. Karena di sini kenapa beliau turun menjadi wajah seperti itu? Karena kalau turun dalam bentuk aslinya nggak ada yang ngalahin. Cantiknya mereka nggak ada yang ngalahin. Makanya beliau milih turun menjadi
wajah yang seperti itu, seperti halnya Bathara Ismoyo, itu siapa yang bisa ngalahin gantengnya beliau, itu nggak ada. Makanya turun jadi Semar. Kalau enggak nanti mau Prabunya akan kalah ini, kalah penampilan sama pamongnya gitu kan. Begitu juga dengan Maharatunya akan kalah pamor dengan, maka turun jadi Punakawan, berubah wujud jadi seperti itu supaya ini ya, pusat perhatian itu ada yang dimomong beliau berdua itu. Oke, lanjut dulu. Oh ya, berarti meluruskan aja. Berarti yang Cange itu yang Sang Hyang Betari Kanastren berarti ya? Ya, di sini tadi kebalik nggak sih? Apa kok yang salah denger kali ya? Atau kayaknya udah bener kok ternyata. Oh, Ini kebalik ya? Lanjut. Oh ya kebalik ya, Limbo yang Kebalik. Betari Kanastren di sini, saya kebalik. Ya. Saya yang salah nulis itu. Lanjut ya. Om. Maka Slide yang kelima. kesempatan Wahyu Pratnya Paramita harus benar-benar sanggup mengendalikan Sang Mahaprabu dan sanggup melakukan apapun demi terjadinya ketentraman alam raya. Ya di sini memang berarti harus mempunyai kekuatan lebih ya. Jadi bukan hanya perempuan yang menunggu di rumah gitu tuh tidak. Jadi hanya menunggu komando dan sebagainya tidak. Karena di sini apa-apa kan berakhiran dengan, ya di sini tanah air aja kita ngomongnya kan Ibu Pertiwi ya, bukan Bapak Pertiwi gitu. Contohnya itu ya. Jadi memang posisi wanita itu sangat di atas. Jadi kalau di tradisi yang saya ngerti ya. Tapi nggak tahu, tapi sekarang emang beliau nggak pernah turun. Setelah ada perubahan keadaan nggak pernah turun lagi. Gimana Aryo? Oh ya, aku ini penasaran dengan kata sanggup mengendalikan Sang Mahaprabu itu, kata-kata itu menurut aku agak berarti ganda gitu. Itu gimana tuh Om? Bermakna ganda itu. Berarti kan memang secara kesaktian ada di atasnya Prabunya dong, bukan di bawahnya. Gitu. Oh berarti secara kesaktian, berarti mungkin komunikasi juga gitu kali ya Om, komunikasi sama Prabu gitu. Oke, lanjut nomor 6. Kita lanjut ke 6. Itu juga sudah tersandikan dalam permainan catur lewat bidak queen atau ratu, di mana posisi queen menjadi posisi yang sangat memegang peran paling penting dalam melakukan serangan terhadap lawan, serta dalam posisi melindungi sang raja. Kalau dalam papan catur lebih jelas ya. Jadi tidak, justru raja itu pada posisi yang sangat lemah kan, dan justru yang sangat powerful justru malah itu queen-nya kan. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang kemudian mengganti dengan nama menteri gitu kan. Tapi kalau di Jawa itu nyebutnya ratu. Itu nyebutnya ratu, bukan menteri gitu. Yang menteri itu kalau di catur kebanyakan orang nyebutnya gajah gitu kan. Tapi kalau di Jawa nyebutnya itu yang menteri gitu. Oh, yang sama dengan diagonal ya Om. Diagonal. Ya, yang miring kan, yang miring itu kalau jalannya miring itu kan yang kalau di catur dikatakan gajah, tapi kalau di Jawa itu dikatakan menteri. Terus kalau yang bisa gerak maju, mundur, lurus dan miring itu kan kita ngomongnya ratu. Kalau benteng cuma lurus. Ya, yang bisa lurus dan miring itu kan kita nyebutnya ratu biasanya kalau di Jawa ya. Tapi kalau di tempat lain ya ada yang nyebutnya menteri, ada yang nyebutnya macam-macam gitu. Atau nyebutnya seter gitu. Tapi ya di beberapa daerah, terutama di daerahku nyebutnya ratu, bukan menteri, bukan seter. Itu ya. Nah, ini kan berdasarkan daerahku, Aryo. Jadi aku nulisnya berdasarkan daerahku gitu. Oke, langsung aja nih kita ke slide ke-7 nih. Sehingga amat sangat bisa dipahami bahwa yang ada dalam perbendaharaan kita adalah penyebutan ibu kota, bukan bapak kota. Hal ini sebagai tanda penghormatan atas keberadaan dari Sang Hyang Pratnya Paramita. Ya makanya kan tanah air aja kita nyebutnya Ibu Pertiwi kan, bukan Bapak Pertiwi gitu. Kota besar nyebutnya ibu kota kan, bukan bapak kota atau mbah kota itu.
atau mbahmu kota. Atau Om kota nggak ada, Nggak ada, tapi nggak ibu kota ada. Gitu. Itu karena memang sebegitu powerfulnya platnya Paramita kalau turun, gitu ya. Lanjut. Influence-nya juga tinggi ya Om berarti ya. Iya, sangat tinggi. Cuman masalahnya kan ini ya, beberapa perubahan peradaban ini membuat itu jadi tidak terlihat lagi, tapi kan paling tidak bekasnya itu masih kelihatan. Masih kelihatan dari bekas yang ditinggalkan itu masih kelihatan bahwa tidak ada bapak kota, tidak ada mas kota, itu juga nggak ada. Yang ada itu ibu kota. Nah, oke lanjut. Oke lanjut kita slide 8. Petunjuk lain adalah keberadaan istilah surga ada di bawah telapak kaki ibu yang menunjukkan seberapa besar perjuangan ibu bagi kehidupan alam raya. Kalau itu istilah itu kan kayaknya udah paling kita mengerti sampai dengan hari ini itu kan, yang masih tersisa sampai dengan hari ini gitu. Jadi surga itu ada di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak gitu kan nyebutnya, bukan di kaki telapak kaki baik, itu juga mbahmu, itu juga enggak kan, gitu kan? Iya benar. Oke, yuk dilanjut dulu. Apa Aryo? Semuanya ibu ya Om ya, semuanya perempuan deh emang ya berarti. Iya. Oke, lanjut dulu. Bahkan bagi orang desa yang berhubungan dengan tanah air ada pernyataan kembali ke Ibu Pertiwi. Kata lengkapnya adalah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bukan ke pangkuan Bapak Pertiwi. Oke, jadi semangat banget itu. Tadi kan udah disebutin juga, sudah tak ceritain juga ya, tapi mungkin aku kebablasan, harusnya kan pada saat ini baru ngomong masalah Ibu Pertiwi ya. Tapi gini ya, kalau misalkan ada suatu wilayah yang kemudian mengadakan pemberontakan, terus kemudian dia kembali ke Indonesia, maka mesti kembalinya ngomongnya kan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi kan, bukan kembali ke bapakmu atau ke mbahmu gitu, selalu ke Ibu Pertiwi gitu. Begitu juga kan sekarang banyak, ketika ini kayak Timur itu kan pengen kembali lagi, itu kan di beberapa berita kita selalu bisa membaca bahwa Timur pengen kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu kan. Iya Om. Iya kan. Itu ibu loh ya yang diutamakan di sini. Tapi aku mungkin jadi ingat ini Om, apa ini berhubungan sama yang kemarin Eko Pratolo itu Om, kan ada Sang Hyang Betari Pertiwi yang jadi itu salah satunya. Iya, makanya kan dari Eko sampai ke saat itu semuanya perempuan, yang 8 doang yang bukan, gitu kan, yang laki-laki cuma di Eko 8 sih, di terakhir, di ke-7. Di Sabto. Oke, dilanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu. Bahkan bagi orang desa seperti kami di Atlantis Research Center, jika akan melakukan hal-hal penting selalu memohon bantuan ke Ibu Pertiwi dengan cara menepuk tanah 3 kali lalu memohon bantuan kepada Ibu Pertiwi. Ya, itu biasanya kan Aryo juga ngelakuin kan curang seperti itu. Jadi sebelum masuk kuliah, kalau ada tes atau apa kan biasanya gitu kan, dodok dulu, sentuh tanah 3 kali. Setelah itu entah gimana curang kan itu, ayo ya ngakuin nggak, kalau tes terus mungkin ada kayak ada yang ngasih tahu ya nggak, jadi tiba-tiba bener aja jawabannya gitu kan. Aku nggak enak Om kalau ada teman kuliahku yang ternyata nonton juga gitu. Ketahuan nih cara curangku soalnya. Sama kalau mau ada ini, kalau misalkan ada apa tuh namanya lomba, suruh bikin lomba atau makalah atau apa gitu, atau seminar itu kayak gitu kan, ayo urek kan biasanya. Langsung nyentuh ke tanah 3 kali, wah itu udah paling gitu. Semenangan kan kalau kan lomba debat dan sebagainya, artinya begitu kan, dan nggak pernah kalah kan. Ya udah, aku takut. Ya wes, oke. Kita dilanjut. Slide 11. Sehingga sebutan bagi Ibu Pertiwi menyangkut semua hal yang berhubungan dengan tanah air. Ya,
Kalau itu udah jelas ya, tanah dan air pasti itu bersangkutan dengan Ibu Pertiwi. Nah di sini sebenarnya nanti problemnya ada apa dengan tanahnya dan ada apa dengan airnya, sehingga beliau kok tidak kembali sampai dengan hari ini, itu kenapa gitu kan. Ya. Oke, dilanjut Aima. Maka dalam penghormatannya bagi sang pratnya Paramita, warna bendera negara kita ini menempatkan warna merah di atas warna putih, dan kemudian sang merah putih dikibarkan setinggi mungkin. Sudah jelas ya bahwa ini kalau negara lain kayak Polandia mungkin kebalik ya, putih merah. Kalau kita kan merah putih. merah. Ya, kalau kita merah putih. Jadi ada dua hal sebenarnya di sini yang diceritakan, tapi yang satu mungkin saya nggak akan cerita ya. Tapi yang kedua itu kan jelas ya, merah itu pertanda dari apa, sementara putih pertanda dari apa. Itu semoga pada ngerti deh. Semoga ngerti sih. Tapi yang jelas putih itu ada di bawah. Iya. Tapi yang putih ada di bawah, bukan di atas. Gitu seharusnya kalau benderanya bener loh ya. Kalau bagiku kan negara Indonesia yang bener, bukan Polandia yang bener gitu. Nggak boleh kebalik. Sempat kebalik juga nggak boleh itu, nggak boleh. Iya. Wah itu semoga menyanners bisa mengerti ya. Ini kode. Tapi kita nggak bisa memberikan. Shandi. Yang merah harus di atas. Dan yang tidak bisa kita jelaskan secara detail, tapi semoga mengerti gitu. Itu ada hubungannya dengan kenapa pratnya Paramita nggak kembali. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita. Nomor 13 ya. Ya, 13. Warna putih sebagai lambang kesucian pada bendera terlihat diletakkan di bawah. Berarti ada sesuatu hal yang disucikan dan disembunyikan oleh sang pemberani atau sang merah. Ya, ini kan yang kedua yang akan kita bahas ya. Kalau yang pertama kan enggak. Jadi kan ada dua arti sebenarnya. Tapi dua arti itu sebenarnya selaras. Cuman yang kedua itu artinya begitu. Berarti ada yang disembunyikan di bawah sesuatu. Yang berwarna putih ini lagi disembunyikan. Oke, lanjut dulu. Kebiasaan orang di negeri kita saat menyebut air bersih yang jernih dan bening dengan sebutan air putih. Ya. Tapi warnanya kenapa? Warnanya apa? Warnanya putih. Iya, warnanya bukan putih, warnanya bening kan? Air putih kan, kita ngomongnya selalu gitu kan. Jadi kalau susu kita nggak pernah ngomong air putih, tapi ngomongnya susu gitu kan. Tapi kalau air putih itu biasanya air bening, bener nggak? Itu kebiasaan orang-orang di negara kita kan. Sehingga yang dikatakan putih di sini berarti ada air suci yang disembunyikan gitu kan, yang sedang disembunyikan. Air putih gitu, tanda kutip putih ya, air suci gitu. Iya, iya. Kalau bahasa Inggris jadi aneh, white water gitu jadi mineral water gitu kan. Gitu tuh. Iya, itulah orang sana beda dengan kita. Wah, memang. Kita lanjut dulu. Ini kayak pembahasannya mirip banget nih, slide 15. Ya, oke. Yuk dilanjut. Air bening, kata air putih juga sebagai sebutan ke air yang benar-benar putih dan bermanfaat bagi kehidupan. Jadi kalau air putih, air bening ya, yang dimaksud air putih kan berarti air bening untuk negara kita itu, bahwa air putih atau air bening itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan, karena itu bisa untuk bersih-bersih, bisa untuk mandi, bisa untuk diminum, dan untuk yang lain-lain, untuk masak dan sebagainya gitu. Jadi kehidupan kita itu sangat tergantung dari air itu. Cuman air itu ada yang dimaksud air yang mana sih gitu. Oke, lanjut dulu. Nomor 16. Selain itu, air jernih juga bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan kuman atau bakteri yang ada. Jadi, posisi keberadaan air bersih sangatlah vital bagi kehidupan. Ya. Inilah dia, makanya memang ini harus dicari kan. Yang dimaksud itu apa sih sebenarnya, air apa ya, yang dan di mana ya itu posisinya gitu. Yang membuat tidak datangnya kembali sih pratnya Paramita semenjak cukup lama lah, hampir 500 tahun ini. Lanjut, Aima, nomor 17. Oke, lanjut kita. Beberapa mata air selama ini sengaja dibiarkan oleh leluhur ada di peradaban kita. Tujuannya adalah agar kita tahu dan
menjaga keberadaan sang mata air tersebut. Maka biasanya di dekat mata air terdapat pejangkilan. Di sini kan memang untuk menguji kita kan sebenarnya bahwa ini kalau diadakan mata air yang airnya keluar cukup bersih ini akan kita rawat apa enggak, akan jadi rebutan apa enggak, akan jadi tempat berantem atau enggak gitu kan. Bisa rukun apa enggak, terus bisa dijaga apa enggak. Kalau ini bisa dijaga maka nanti sumber yang lebih besar akan dibuka lagi gitu kan. Oke lanjut. Oke, lanjut. Harapan leluhur adalah agar kita benar-benar mampu menghargai dan merawat alam dengan benar, supaya aliran air bersih bisa abadi sebagai kehidupan yang ada di bumi. Itu harapan dari leluhur kan, kita benar-benar bisa menghargai keberadaan air bersih itu tadi apa enggak, air suci tadi bisa dihargai enggak. Karena aliran itu benar-benar diperlukan oleh seluruh makhluk hidup dan termasuk manusia ya. Jadi bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah makanya sebelum itu semua dimunculkan dalam skala yang lebih besar, maka ujian kecil-kecil gitu pasti akan ini. Nah kalau nanti kan beliau akan memutuskan sendiri, kira-kira akan dibukanya kapan gitu kan. Oke dilanjut, Aimah nomor 19. Maka leluhur mengajari kita agar bisa menghormati aliran kehidupan dengan cara mengajari sesaji untuk menjaga dan merawat aliran tersebut. Di tempat-tempat yang seperti itu, terutama mata air, biasanya memang ada dangyang atau ada hapsari yang jaga biasanya. Atau malah kadang-kadang lebih dari itu, doran-doran dari atau widodari yang jaga. Maka di sini kan kemudian nenek moyang kita, leluhur kita tuh sudah ngajarin kita bagaimana sih atur sesaji ke mereka supaya mereka tuh mau menjaga itu mata air tadi supaya kelangsungan kehidupan di sekitar mata air itu bisa terjaga. Atau paling tidak beliau itu bisa mengajarin keturunan manusia yang tinggal sekitar situ agar caranya menjaga bagaimana sehingga pada saat beliau pulang ke kayangan paling tidak ini bisa ada yang mengatasi untuk menjaga ketika dari pihak widodari sampai dengan hapsari ini lagi tidak di situ gitu. Karena memang posisi mereka kan harusnya tidak di situ gitu. Beliau punya kayangan tempat yang lebih enak, cuman ke situ tuh menjalankan tugas gitu. Jadi seperti halnya Aryo, kalau ke kampus itu kampus bukan rumahnya Aryo, hanya tempat belajar kan. Iya, bukan rumahnya. Ada kalanya Aryo pulang ke rumah, tapi ada kalanya juga pengen lihat kampusnya seperti apa kan. Malah pernah nginep di kampus gitu. Ya, atau mamahnya Aryo itu kalau ke kantor itu kan kantor bukan rumah, tapi yang namanya tempat kerja di situ, tapi rumah bukan di situ gitu kan. Kalau dihitung dari persentase waktu pasti tinggal di rumah sama tinggal di tempat dan berada di kantor itu pasti lebih banyak tinggal di rumah bukan tinggal di kantor kan. Nah, di situ berarti memang harus ada yang diserahin kan, harus ada tanggung jawab yang diberikan ke manusia yang di situ. Atau kalau kalau di kantor itu paling tidak harus ada satpam yang jaga di sana lah, atau OB yang bantu bersihin gitu. Ada dan CCTV anak buah yang juga ada CCTV juga gitu kan. Nah, itulah cara kerja di mereka. Cuman di sini kan cara menghormati kepada yang punya tempat itu memang harus ada kan langkah-langkahnya. Kita lanjut dulu. Nomor berapa? 20 ya berarti. Nomor 20. Leluhur juga mengajarkan urutan kata-kata sopan agar manusia lebih menghormati alam dan menghormati aliran kehidupan, agar semua yang ada di dalam alam ini bisa lestari dan bisa lebih indah. Kata-kata ini dibakukan menjadi mantra-mantra khusus agar manusia tahu sopan santun dan paham akan hierarki alam raya. Ya, Kak. Ini makanya tiap daerah pasti akan beda karena bahasanya juga pasti akan lain. Bahkan mungkin di daerah yang bersebelahan itu pasti biasanya juga beda. Karena yang namanya mantra atau sandi itu biasanya diberikan ke beberapa orang khusus untuk mengadakan kontak dengan dangyang di situ, entah dari hapsari atau widodari dan yang lain di sana. Tapi paling tidak biasanya ada satu yang atau dua orang gitu yang diberitahukan cara-cara untuk menghubungi
beliau itu, terutama di kondisi-kondisi darurat, karena mungkin kalau misalkan ada pihak lain yang mengganggu atau berusaha merusak wilayah itu, supaya masyarakat bisa melapor. Sedangkan ketika sidang yang tidak ada di sana, berarti cara menghubunginya itu kan ada caranya gitu kan, ada langkahnya, ada tradisinya bagaimana menghubungi beliau, walaupun mungkin tidak dari tempat itu, tapi paling tidak karena mungkin tempat itu sedang dalam kondisi bahaya, mungkin lagi ada kelompok lain yang pengen merusak di sana, maka paling tidak ada yang bisa melaporkan sehingga yang pengen mengganggu tadi jadi tidak jadi gitu loh, atau bisa gagal karena si Dangyang datang dan akhirnya bertindak. Tapi untuk beberapa tempat saat ini kan bahkan mantra komunikasinya itu sudah tidak ada ya. Yang itu yang saya sangat sayangkan ya, sehingga akhirnya ya beberapa mata air mulai mati satu gitu kan, yang sudah kelihatan. Beberapa daerah yang tadinya subur juga berubah gitu. Ya itu mungkin untuk kondisi itu semoga tidak berlanjut-lanjut, tapi moga-moga menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Oke, lanjut dulu Aiman. Namun jangan lupa bahwa leluhur menempatkan posisi putih ada di bawah, sehingga kita harus menyadari adanya aliran suci yang sangat menunjang kehidupan yang sedang disembunyikan oleh leluhur kita. Peluru nyebutnya aliran air suci ya. Jadi kalau dikatakan suci itu kan benar-benar harus dijaga. Kalau dijaga itu berarti kalau beliau memperkirakan bahwa ada satu peradaban, ada satu tradisi yang kemudian tidak akan mempertahankan itu, maka pasti akan disembunyikan. Nah, aliran yang disembunyikan ini bersamaan dengan tidak turunnya sifatnya paramita, masih seperti itu yang terjadi. Jadi di sini adalah di mana posisi aliran itu sebenarnya di beberapa surat kuno ya sudah jelas tertulis, cuman secara lokasi mungkin kalau tidak jeli mungkin tidak akan paham kira-kira ada di mana sih tempat penyembunyiannya itu. Kan di sini yang disembunyikan bukan aliran yang 1-2 meter lebarnya dan bukan 1-2 meter panjangnya gitu, tapi menyangkut daerah yang sangat luas dan sangat panjang. Sehingga, dan itu aliran yang deras, bukan aliran yang tidak deras, harusnya begitu ya. Oke, lanjut dulu Aiman. Kita juga harus paham bahwa ibu kota sebagai pusat pemerintahan seharusnya tidak jauh dari aliran yang bisa membawa kehidupan tersebut. Aliran itu ada dan biasanya dibangun berhadapan dengan keraton kalau zaman dulu. Makanya kalau di Serat Pedalangan kan selalu dikatakan ya namanya keraton itu ngayonaken Bandaran Agung, mengkerahkan wukir gitu kan, menghadap ke pelabuhan, membelakangi gunung. Dan di sini berarti aliran di depan kerajaan itu adalah aliran yang mereka anggap suci gitu, yang mereka anggap harus bersih dan tidak boleh ternoda. Sehingga kalau misalkan mereka menyadari bahwa leluhur itu menyadari generasi di bawah nanti ada yang tidak akan menjaga aliran tersebut, maka pasti harus disembunyikan dulu pada batas waktu tertentu. Nah, aliran yang disembunyikan ini nantinya juga pasti akan dibuka kembali, tapi pada saat yang dianggap tepat oleh leluhur supaya tidak jatuh ke orang yang nantinya hanya akan menodai aliran tersebut gitu. Itu lanjut dulu Aiman. Hilangnya aliran suci bagi kehidupan juga ditunjukkan dengan tidak turunnya sang hyang pratnya paramita selama ini, karena air suci tersebut sebagai syarat turunnya sang hyang pratnya paramita. Itu ada di Serat Pedalangan ya, ada di cerita wayang kulit Jawa di serat-serat yang awal. Jadi kan kalau di Pedalangan itu, di Serat Pedalangan kan dibagi atas ketika jagat belum gelar, jadi maksudnya di Tantra Pagelaran ya. Dan setelah jagat digelar, sebelum jagat digelar itu kan berarti cerita mulai dari Sang Hyang Ograpesti sampai dengan ketika bumi akan ada, dan setelah itu baru setelah bumi ada gitu kan. Nah, ini ada di Tantra Pagelaran, artinya kalau diurut berdasarkan urutan zaman, berarti kan kalau kita membagi zaman itu
Untuk zaman yang ada di bumi itu dari 3 zaman kali, masing-masing zaman kali 7 zaman kolo, 1 zaman kolo 3 mongso kolo, 1 mongso kolo 100 tahun matahari. Nah di sini masalahnya cerita ini ada di sebelum zaman kali yang pertama, jadi bukan di zaman kali yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, tapi sebelum zaman kali yang pertama. Jadi kalau ada yang bisa menemukan itu ada di Serat Tantra Pagelaran yang sebelum digelarnya Jagat Raya tentang cerita ini. Lanjut dulu. Karena berdasarkan cerita pewayangan Jawa, yang akan ke tempatan beratnya Paramita harus pernah meminum sang Amertasari atau air suci. Itu sudah pernah ya di apa? Kok sudah pernah? Sudah jelas tuh, kok bukan sudah pernah ya, sudah jelas bahwa cerita itu ada dan makanya ada beberapa perlambang. Makanya sampai sekarang kan orang juga menganggap kalau bisa mengumpulkan air dari 7 sumur gitu kan, mengumpulkan air dari 7 mata air atau mengumpulkan air dari 7 pancuran dan sebagainya gitu. Karena di sini ada hubungannya sama ini sebenarnya tentang masalah Amertasari ini. Cuman di mana gitu kan masalahnya saat ini? Karena disinilah tempatnya yang tidak ternoda atau sang Dewi Kili Suci dulu pernah berada gitu, jadi tidak boleh ternoda sama sekali, maka dinamakan si Kili Suci tadi gitu kan, yang kemudian saat beliau pergi itu kan ya namanya jadi berubah itu jadi berubah menjadi sang sembuh lah itu. Kalau dalam bahasa Jawanya mungkin Arya lebih paham ya. Waduh, bisa ditonton di episode sebelumnya Om. Ya, sembuhlah. Sembuh tuh mari kan, jadi sembuhlah apa coba, ayo dilanjut Aima, nomor 25. Ayo lanjut kita. Begitu kencingnya aliran sang Amertasari sehingga harus disembunyikan oleh leluhur kita. Jadi ini kan suatu teknologi yang sangat luar biasa ya, harus menyembunyikan suatu aliran yang sangat lebar dan sangat panjang. Sangat lebar dan sangat panjang loh, bukan hanya 1-2 meter persegi gitu, atau bukan hanya 10-20 meter persegi, atau bahkan bukan hanya 10 kilometer, lebih dari itu gitu. Tapi lebarnya aja mungkin 8 kilo itu paling pendek kali ya. Nah ini disembunyikan karena dikhawatirkan bahwa aliran ini nanti akan ternoda gitu. Makanya ini disembunyikan oleh leluhur kita dan mungkin nanti pada saat yang tepat akan dibuka kembali. Lanjut Aima. Sungai yang disembunyikan itu pasti sangat berisi dan sangat lebar karena harus menjadi ciri khas keberadaan Sang Hyang Pratnya Paramita. Sudah cukup jelas ya seharusnya ya, bahwa ada sungai besar, ada aliran yang sangat lebar, sangat besar, dan mempunyai arus yang sangat cukup deras, dan aliran itu adalah aliran air yang sangat bening dengan kandungan bakteri yang hampir nggak ada, dengan kondisi yang sangat jernih, dan air yang sangat sejuk, dan memanjang ada di suatu wilayah yang saat ini tidak bisa kita lihat, karena posisi dalam bendera merah putih itu warna putih disembunyikan di bawah, gitu. Itu yang harusnya kita mulai cari, karena kalau itu kembali berarti Pratnya Paramita juga akan kembali. Lanjut Aima. Sungai tersebut juga harus tidak ternoda, karena bersih berarti tidak ternoda, sehingga pasti tidak jauh dari penjelasannya Sang Dewi Kili Suci atau Sang Dewi yang tidak ternoda. Kalau itunya tadi saya kayak kecepatan sudah terlanjur bahas yang ini ya, tapi yang jelas pada dasarnya yang kita harus tahu ini adalah aliran yang sangat bersih, sangat bening, dan sangat menunjang kehidupan, bahkan mungkin bisa menyembuhkan penyakit kalau perlu, bahkan bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang dianggap bahaya dan yang tidak bisa diatasi oleh pengobatan masa kini, dan ini disembunyikan. Jadi ini seharusnya kan kalau di seratnya jangkanya Serat Ki Joyoboyo kan berarti dengan munculnya ini maka yang dikatakan wabah ya atau pagebluk itu akan berakhir. Harusnya begitu. Kalau yang berdasarkan beberapa serat lama ya, pagebluk seperti
kan kalau Ronggo Warsito kan nulisnya besok bakal pas Pintu Kencono itu akan ada wewe putih gegaman tebu wulung ngabraseng wedon lah sih. Pedonnya inilah nanti yang akan dihilangkan dengan keberadaan si air suci tadi gitu kan. Harusnya kan begitu ya. Kalau berdasarkan dari beberapa serat lama yang pernah kita tahu ya Aryo ya, tapi yang nggak pernah kita tahu yang nggak tahu. Yang pernah kita bahas lah pokoknya sebelumnya kan ya Om, itu aku udah sering banget tuh denger yang apa wewe putih gegamane tebu wulung apa aku lupa lanjut. Ngabraseng wedon. Ya itu kan syaratnya Ronggo Warsito. Udah sering cuman banget di sini di series ini maksudnya udah sering banget. Jadi atas series udah sering banget disebutkan gitu. Iya. Nah, di sini kan masalahnya kan sebagai titik akhir pagebluk kan itu. Masalahnya kan di situ. Makanya coba aja ini nanti apakah betul apa tidak. Jadi kalau seharusnya dengan kemunculan aliran bersih tadi, aliran yang bisa memberantas semua penyakit tadi, itu muncul kembali gitu kan. Ya kita tunggu itu kan. Ya, dan semoga ini segera kembali. Dan ini harusnya segera kembali karena memang diperlukan supaya berhentinya pagebluk gitu kan. Oke, dilanjut. Haimo. Sehingga nama Gunung Putri sangat layak dicurigai sebagai daerah yang pernah menjadi pinggiran aliran Sang Amertasari yang sedang disembunyikan oleh leluhur. Jadi kan ketika perginya Sang Kili Suci waktu itu kan berarti kan pasti ada tempat untuk berpamitan lah. Di tempat berpamitannya itu kan kemudian dikenal sebagai nama itu kan. Kalau di beberapa yang cerita dari yang kita dulu gitu. Tapi kan ini tidak tertulis di dalam sejarah resmi. Tapi ada dalam cita-cita nenek moyang kita dulu kan Aryo, paling tidak. Cuman mungkin ya apakah Aryo mengalami cerita itu apa tidak itu tentang masalah kerajaan Kediri, kerajaan Putri Kedi Putri itu yang kemudian ketika berpamitannya Sang Dewi Kili Suci terhadap bapaknya Prabu Erlangga yang waktu itu sudah mengundurkan diri dari jadi Prabu, di daerah itu kan kemudian dinamakan Gunung Putri. Itu cuman Gunung Putri itu kan ternyata tidak di satu tempat doang kan, ada beberapa tempat lah. Terserah sekarang yang mana Gunung Putrinya gitu. Tapi untuk alirannya kita bisa mencari dari beberapa nama wilayah yang di dekatnya kan, bahwa aliran Amertasari itu ada di daerah ini dengan alasan apa gitu kan. Gitu. Betul. Oke, moga dilanjut. Aima nomor 29. Pada aliran tersebut juga terdapat legenda ketika Sang Mahapati Bogor Prada atau Empu Berada terbang membawa kendi dan mengunculkan air sebagai tanda pembatas antara kerajaan Jenggala atau Cendulu dengan Panjalu. Dulu kan ketika perginya yang tidak ternoda atau Dewi Kili Suci tadi, kemudian kan kerajaan dibagi dua, diserahkan ke Lembu Amiseso sama Lembu Amiseno. Yang Lembu Amiseso ada di barat, Lembu Amiseno di timur. Dengan kenapa Prabu Erlangga membagi seperti itu? Karena timur itu berarti artinya kan muda. Kan nggak mungkin yang Lembu Amiseso diberi daerah di timur, karena di timur berarti yang lebih muda gitu. Cuman masalahnya pada waktu itu kan kemudian terjadi perang besar karena Lembu Amiseso atau Lembu Amiluhur itu tidak terima karena beliau yang lebih tua kenapa mendapat wilayah yang lebih sempit gitu. Nah di sini aliran ini ada di mana sebenarnya? Kalau aliran itu ada di Jawa Timur, maka berarti Lembu Amiseso ini ngarang cerita. Karena apa? Karena posisi dia di barat harusnya sudah lebih luas. Tapi kalau aliran ini ada di barat, nah berarti mungkin benar karena berarti yang timurnya lebih luas gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita tunggu, mana sih aliran ini ada di mana sih sebenarnya gitu, supaya kita bisa segera menghentikan kondisi pagebluk ya. Kalau dianggap ada pagebluk loh, kalau dianggap nggak ada pagebluk ya nggak apa-apa, nggak perlu dimunculkan nggak apa-apa.
Tapi kalau merasa perlu karena merasa ada pagebluk ya mungkin harus dicari. Gitu. Oke, lanjut dulu Aima. Lewat ke tadi ya. Dikucurkan oleh Prada waktu itu agar kembalinya Kuripan dan bisa memberantas peperangan antara Jonggolo dan Panjalu. Pada saat zaman Prabu Erlangga itu kan memang nama kerajaannya Kuripan ya, artinya tempat yang sangat menjunjung tinggi kehidupan. Maka kemudian Mahapatih Bobarada, nama lengkapnya kan Sang Prabu Bobarada karena dulu adipati yang diangkat menjadi Mahapatih di kerajaan Kuripan. Jadi Mahapatih Bogorprada. Mahapatih Bogorprada itu dulu kemudian untuk menjaga supaya tidak ada pertempuran, maka mengucurkan air pakai kendi terbang melintasi menyusuri ya dari, kalau pernyataannya sih dari utara ke selatan ngucurin air supaya orang dari Panjalu tidak bisa nyebrang ke Jenggala, dan dari Janggala ya, janggal, aneh, janggal A, jonggol O tertulis, atau kata kalau orang pakai bahasa Kawi ngomongnya jonggolo, jonggol O, tapi kalau orang pakai bahasa Sanskerta ngomongnya janggal A. Itu supaya tidak bisa nyebrang, dan kedua prajurit dari kedua kerajaan supaya juga tidak bisa nyebrang gitu, sehingga aliran ini disebut aliran suci karena bisa memberantas terjadinya peperangan besar yang terjadi di wilayah itu. Nah sekarang seharusnya kita mulai berpikir di mana sih tempatnya Empu Bogorprada ini, sang Mahapatih Bogorprada itu kira-kira asalnya dari mana ya gitu kan. Kita lanjut Aima. Sehingga sejak dikucurkan namanya air kendi oleh Sang Mahapatih Bogorprada, maka nama aliran Amertasari berubah nama menjadi Sungai Berantas. Ini sudah cukup jelas ya, karena tujuannya adalah memberantas peperangan waktu itu, supaya kehidupannya benar-benar terjaga gitu kan. Dan masa iya sih aliran suci dipakai untuk tempat perang, itu kan nggak boleh. Makanya waktu itu kan yang diperintahkan Prabu Erlangga hanya dua kemungkinan, bahwa ini ditutup aja atau mereka nggak boleh nyebrang, dibikin nggak bisa nyebrang dengan kemampuan dari Bobarada, sehingga tidak bisa prajurit dari Panjalu tidak bisa nyebrang ke Jenggala, dan Jenggala nggak bisa nyebrang, Janggala nggak bisa nyebrang ke Panjalu itu. Maka dikatakan sebagai sungai untuk memberantas peperangan atau sungai berantas gitu kan. Sehingga aliran itu yang nantinya namanya Amertasari berubah menjadi Sungai Berantas. Kata wayang gitu ya. Oke, kata cerita wayang. Lanjut. Karena aliran itu pernah untuk memberantas perang, maka alirannya pasti sangat kencang. Jadi bukan air yang alirannya lambat. Kalau alirannya lambat, dengan gampang orang bisa nyebrang, kapal kecil aja atau orang berenang bisa gitu kan. Tapi supaya perang itu tidak bisa terberantas, maka orang baru mulai mau nyebrang ke bawah arus gitu kan, harus begitu kan, terbawa arus dan ke pinggir lagi, ke wilayah dia lagi gitu. Maka ini pasti aliran yang sangat kencang, sangat-sangat kencang, bukan aliran yang sangat lambat. Makanya kan dalam ini beberapa serat kuno kan juga dijelaskan bahwa akan kembalinya sungai besar atau dikatakan Segoro Tanggung yang alirannya itu sangat kencang gitu loh. Jadi dikatakan kata-katanya kalau nggak salah itu banter kencang sampai ke arah pesisir gitu loh. Alirannya sangat kencang sampai menuju ke arah pesisir gitu. Jadi alirannya sangat-sangat deras. Sangat-sangat deras, dan itu sangat-sangat lebar juga. Jadi kan kalau cuman kencang doang, tapi kalau lebarnya cuman bangsa 100 meter, mungkin dengan teknologi zaman itu juga masih bisa nyebrang gitu kan. Tapi kalau ukurannya sudah minimal di atas 8 km lah, itu baru mungkin nyebrang juga susah. Karena alirannya kenceng, terus kemudian lebarnya juga iya gitu kan. Nah inilah yang harusnya dikembalikan aliran ini, untuk kembalinya Sang Pratnya-Paramita supaya mau turun lagi gitu. Supaya aliran ini ada lagi, dan Pagebluk kalau toh ada bisa berhenti. Lanjut dulu. Langsung aja nih kita lanjut nih.
Ya, Ini tiga. tadi kayaknya udah. Selain alirannya deras, juga dapat dipastikan sangat lebar sungai Berantas tersebut, sehingga akan sangat sulit diseberangi agar bisa menghentikan perang saudara waktu itu. Sudah cukup jelas ya, maka dikatakan segoro tanggung gitu. Maka di sini diceritakan akan kembalinya tanah Jawa kapecah jadi kedua kalinya gitu kan. Jadi besok besok akan ada saatnya di mana Pulau Jawa akan pecah untuk kedua kalinya, akan sigar. Kedua kalinya ya, artinya kan pertama kali sudah pernah ada, terus kemudian kebuka lagi gitu kan. Kalau dikatakan ada kata-kata kedua kalinya, berarti dulu sudah ada gitu kan. Sudah pernah gitu. Tapi kalau cuma dikatakan bahwa besok tanah Jawa pecah jadi loro gitu, atau pecah jadi dua gitu doang, berarti itu belum pernah terus akan terjadi. Tapi kalau dikatakan bahwa tanah Jawa akan pecah jadi dua untuk kedua kalinya, ada kata-kata untuk kedua kalinya, berarti dulu sudah pernah ada, tapi ditutupi terus sekarang mau dibuka kembali gitu kan. Ya, dilanjut, Aima. Maka ada tabir khusus juga yang menutupi keberadaan Sungai Berantas yang dijuluki oleh sang Dewi Anggraeni Sekar Jati dengan Sekar Taji. Terusnya bawahnya masih ada. Karena mengingat janjinya dengan sang Panji Kuda Wanapati di zaman akhir perang Jonggolo dan Panjalu sesuai dengan yang ada dalam sastra Galuh Chandra Kirana. Ya, di sini kan kadang-kadang banyak orang yang keliru ya nyebutnya Sekar Taji. Taji itu artinya laki-laki loh. Taji itu artinya laki-laki. Jadi kalau Dewi Sekar Taji itu berarti kan aneh, ini laki-laki atau perempuan. Tapi yang saya tahu itu namanya Dewi Anggraeni Sekar Jati. Dan gambarnya mungkin nggak begitu, ya nggak jauh, agak-agak mirip lah dengan wajah yang ditunjukkan oleh Mas Nogo ini, nggak begitu jauh, nggak begitu ya, tapi berarti tidak persis amat gitu. Oke, dilanjut dulu. Aima nomor 35. Yang disembunyikan tersebut ternyata juga ada dalam kitab kuno Jawa dan terlihat jelas ada di belahan barat dari tanah Jawa atau di bumi Parahyangan. Di situ kelihatan ya, bisa di zoom nggak Aryo sebelah utaranya dulu, sebelah utaranya Sungai Berantas itu. Kenapa Om? Di zoom apanya? Yang bagian atas teluknya itu. Ini Om. Nih. Nah itu kan ada teluk di situ, terus memanjang ke selatan ke bawah, coba terus ke bawah. Nah itu sampai ke bawah kan. Makanya seharusnya kita sudah mulai curiga di bawah pasti ada daerah yang dinamakan pelabuhan. Nah, pelabuhan apa yang ada di selatan? Cuma ada satu nama pelabuhan di selatan Jawa. Nah, di utara ada daerah-daerah yang berhubungan dengan pelayaran, dengan perkapalan, dengan perpulauan, dengan kebeningan gitu kan. Kalau di tengah sini ada pasti nama, ada dermaga. Ada bening yang sejati, ada daerah namanya dermaga dan sebagainya gitu kan. Nah, itulah disitulah kira-kira aliran Amartosari yang dirubah namanya menjadi Berantas itu seharusnya akan terbuka kembali gitu. Dan itu seharusnya kan posisinya ada di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Karena kalau dilihat itu coba ada daerah tulisannya namanya Japara atau area Jepara, iya, di daerah. Aku pernah baca versi enggak, ini pecah Om. Aku pernah versi SD-nya. Di daerah sini tuh ada nama daerah Jepara Om. Bawah dikit ya. Iya, berarti kan Jeparanya di situ. Ya, bahkan dan kalau Jeparanya di situ berarti itu Jawa Barat kan? Sungai itu ada di Jawa Barat gitu loh. Ini Jepara. Ini aku ingat banget nih nama salah satu kerajaan yang mesti ingat banget. Iya, ada nama satu kerajaan yang aneh. Kok nama nulisnya di situ ya Belanda ya, bukan ke timur lagi gitu. Iya, bukan di sebelah timur. Ini mungkin teman-teman menyanders nih bisa dicari nih peta seperti ini, dicari di Google, terus coba di zoom sendiri gitu. Coba di zoom mandiri gitu. Kira-kira ada nama kerajaan apa di sana yang misterius nih kita.
Oke, lanjut. Lanjut, Aima. Sehingga ramalan akan kembalinya sungai besar yang membagi dua pulau Jawa jelas bukan di pertengahan Jawa, tapi ada di bumi Parahyangan. Ya, di buminya para dewa ya, bumi Parahyangan. Jadi bukan di Jawa Tengah. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa besok tanah Jawa akan pecah jadi dua, itu bukan di Jawa Tengah, tapi ada di bumi Parahyangan gitu. Dan itu jelas ada di peta juga, yang dari peta lama juga ternyata ada gitu. Lanjut dulu, Aima. Legenda kembalinya sungai besar itu sudah dijelaskan oleh Sang Hyang Batara Wisnu saat menitis ke Sang Mahaprabu Sri Aji Jaya Baya dalam serat Jangka Jaya Baya. Dengan sangat jelas loh, Aji Jaya Baya sudah menyatakan jelas bahwa besok tanah Jawa akan pecah jadi dua. Untuk kedua kalinya, ada kata-kata itu, untuk kedua kalinya. Artinya beliau benar-benar sudah melihat benar bahwa ini dulu, besok ini akan ditutup, terus kemudian akan dibuka kembali gitu. Nah, dalam Jangka Jaya Baya juga dijelaskan kira-kira waktunya kapan dan ciri-cirinya seperti apa, itu sudah jelas. Nah, beberapa ciri-ciri kan tadi sudah kita ceritakan dan dulu-dulu juga pernah diceritakan. Oke, dilanjut dulu, Aima. Selain itu juga sudah diterangkan oleh Sang Mahaprabu Brawijaya 8 dalam serat Sastra Wulan. Sekali lagi ya, Brawijaya menurut versi kita 8, bukan sampai 5 gitu. Jadi dalam serat Sastra Wulan juga udah ada cerita itu gitu. Dan itu turun-temurun diceritakan ke saya dulu ya. Dulu yang saya sering cerita masalah itu. Aduh, gimana Aryo? Nih, ada apa? Nih Om, ini wayangnya familiar Om dengan wayangku nih Om. Sangat familiar, mirip banget nih Om. Jangan-jangan ini wayang yang ada di sana juga. Sepertinya ya. Wah, sepertinya ya. Mirip sekali nih wayang ini. Nggak tahu sebenarnya ini wayang siapa karena dikasih sama orang ya. Ya kalau gitu dikasih aku aja Aryo. Jangan dong. Oke, kita lanjut aja, udah segini ya. Oke, 39. Ini semua hanya akan bisa dipahami oleh yang mengerti ajaran yang dijalankan ke kerajaan Mataram. Telah ditunjukkan dengan wayang kulit yang bermata satu. Kalau wayang kulit itu kan yang melestarikan kerajaannya yang terakhir itu kerajaan Mataram kan, dan dalam kerajaan Mataram itu dijelaskan bahwa semua satrio, semua dewa, semua dewi, semua Bedoro Bedari, semua raja-raja dan sebagainya pasti matanya satu, bukan dua. Lanjut Aima, biar cepat selesai. Pak boleh. Dalam wayang kulit yang diturunkan di kerajaan Mataram sangat jelas yang digambarkan bermata dua adalah butuh, sehingga para satria dan dewa digambarkan bermata satu, bukan sebagai alasan karena dilihat dari samping, tapi agar manusia paham secara menggunakan mata satu. Kan jelas kalau dikatakan bahwa itu digambarkan dari samping sehingga kelihatan matanya satu. Nah, tapi kalau begitu berarti nggak ada gambar ini dong seharusnya. Iya kan? Ini aku juga harusnya nggak ada dong kayak gini. Wayangnya mata dua. Iya. Yang mata dua itu pasti bukan Terah Dayang Katon gitu. Terah Dayang Katon kan manusia. Tidak seperti itu penggambarannya kan. Matanya satu nih Om kalau gitu. Misalnya ini ya. Iya, satu kan. Satrio tuh. Iya, satrio satu. Oke, lanjut Aima. Amrapegi Rawuhing Kamulyani Sang Kencani Tribuana. Ya, itu tidak perlu dijelaskan karena itu hanya pernyataan dari kita bahwa tugas yang ini sudah kita sampaikan gitu aja toh. Oke, apalagi? Sudah. Sudah. Iya. There's nothing in here. Look.
Weh, pinter. It's not in the paper ya. Ya, Aduh, bagus banget nih. Berarti wah, makin menarik nih ya bahasannya Om ya, semakin jurus nih kayaknya. Semakin mendetail tentang pembukaan pembukaan si mata air berantas ini ya Om ya. Berarti ya makin di sini ya. Ya, aliran yang memberantas sesuatu yang tidak baik gitu kan. Jadi termasuk aliran yang akan memberantas pageblok gitu kan. Karena kalau di zaman Panjalu dan Jonggolo gitu kan, itu kan memberantas peperangan. Tapi mungkin untuk pembukaan yang kedua kalinya nih, kita nggak tahu ya, mungkin memberantas sesuatu yang pageblok. Pageblok lah, pageblok itu apa? Ya nggak tahu. Pokoknya katanya itu yang akan menghentikan pageblok gitu kan. Tergantung kita menganggap pagebloknya apa gitu kan. Gitu. Terus apa namanya? Ini masih satu rentetan ya, minggu depan masih sambungannya dari ini gitu Aryo. Karena kan waktu kemarin kan ada yang nanya, kenapa kok nggak ini diceritakan minggu depan apa temanya gitu. Yang jelas temanya masih tentang sekitar ini lagi, nyambung kenapa itu, biar pada ngerti kalau ketika aliran air suci ini dibuka itu apa tujuannya gitu kan. Jadi bukan leluhur, bukan asal-asalan pengen buka kan untuk karena supaya biar kelihatan lo gue dewo, lo gue kalau ngomong bener kejadian, bukan hanya karena itu kan, tapi karena emang ada sesuatu yang sangat krusial gitu. Iya. Berarti minggu depan masih sang Puspo Tajem ya Om ya materinya. Masih rangkaian itu. Sang Puspo Tajem. Wah, menarik banget nih. Ini Menyanners disimpan dulu tanggalnya, jangan kemana-mana. Jam 9 ya Om, seperti biasa ya Rabu. Minggu depan Pak Marius sudah balik belum ya kira-kira ya? Wah, itu semoga Pak Marius bisa ya dilancarkan lah pekerjaan di sana ya Om ya. Kita nggak tahu kita minggu depan sudah bisa kembali atau tidak. Yang pasti kan kita juga harus minta oleh-oleh ya Om ya. Maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan belum pulang tapi oleh-olehnya cepat pulang gitu loh. Oleh-olehnya cepat pulang dulu gitu. Oleh-olehnya itu aku juga mau gitu dari sana. Wah, kalau gitu apa kita sudahi dulu nih Om hari ini. Ya, oke, kita segitu dulu. Oke, berarti makasih banget nih buat Om Dani Argi gitu untuk yang menggambar ya Om, kalau nggak salah dari Om Dani Argi. Iya. Dani gambarnya keren banget hari ini. Terus juga makasih kepada Om Iwan, Mas Nogo, terus juga ke Mas Rahardian nih, anaknya boleh dipinjem jadi pembaca rahasia dulu nih hari ini, jadi pembaca. Gak ngantuk Aima gak ngantuk ya? Oh iya, Aima jam 10 gini belum tidur. Enggak, tidurnya pagi. Kok tidurnya pagi? Waduh. Karena kalau malam nggak bisa tidur, apalagi kalau siangnya tidur, nggak bisa tidur sama sekali seharian. Wah. Weh. Hebat. Wah, nih. Tapi sekolahnya jangan telat-telatnya, jangan telat nih kalau tidurnya pagi. Dia kan sekolahnya dari rumah. Di masa kini sekolah dari rumah. Jadi nggak mandi pun nggak ketahuan sama gurunya, jadi buka doang. Mandi ketahuan, nggak pernah mandi deh. Waduh. Oke. Jadi teman rekan Menyanners, jangan lupa minggu depan kita ada sesi yang ke-67 ya, bener ya? Wah, 67. Udah minggu ke-67 dan kita masih akan membahas tentang sang Puspo Tajem. Lanjutan dari ini. Lanjutan dari ini. Dan ya sekian nih dari Atlantis Series. Dadah, salam menyan semua. Dadah. Udah kaget.